Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Mazaya Nurulita, SK519014, Prodi S1 Farmasi semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Benda. Di sini saya akan memaparkan tentang reformulasi suspensi doksisiklin, mata kuliah praktikum formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995, suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap dengan cepat. Jika dikocok perlahan-lahan, deposito harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Suspensi memiliki syarat-syarat menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 32. Yang pertama yaitu suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin. Kemudian yang keempat, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dituang. Kemudian syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 18. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Berikut data formulasi baku dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Doksisiklin menggunakan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabisi, uji stabilitas fisik dan daya antibakteri. Pada formulasi baku ini, doksisiklin sebagai zat aktif, kemudian asam sitrat sebagai acidifier, kemudian PGA sebagai suspending agent, sodium benzoat sebagai pengawet, NaOH sebagai pembasah, sirup simplex sebagai korigen, dan aquades sebagai pelarut. Lalu, mengapa dilakukan reformulasi? Ada 3 faktor dilakukannya reformulasi. Alasan yang pertama, data grafik. Pada pengujian viskositas terdapat data grafik yang rendah. Hal itu karena pemakaian suspending agent pada formulasi ini rendah daripada formulasi-formulasi yang lain. Kemudian alasan yang kedua, pengujian ukuran partikel. Pada formula yang 1, terdapat ukuran partikel yang besar. Hal ini karena penggunaan suspending agent tersebut. Alasan yang ketiga karena pengujian antimikrobal. Pada formula 1, mempunyai diameter yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penghambatan bakteri, sehingga dilakukan reformulasi dengan penambahan atau melakukan kombinasi suspending agent dengan melakukan reformulasi pengembangan. Literatur reformulasi yang pertama yaitu dari jurnal yang berjudul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspensi Erythromycin dengan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabisi. Terdapat tabel formula yaitu erythromycin sebagai zat aktif, kemudian asam sitrat sebagai acidifier, kemudian PGA sebagai suspending agent, sodium benzoat sebagai pengawet, NaOH sebagai pembasah, sirup simplex sebagai korigen, dan aquades sebagai pelarut. Pada formula literatur reformulasi yang pertama ini, bahan yang diganti yaitu zat aktifnya dari doksisiklin diganti menjadi erythromycin. Pergantian doksisiklin dengan erythromycin ini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain doksisiklin dan erythromycin merupakan bahan atau sediaan yang sama-sama tidak larut air namun terdispersi pada zat cair. Kemudian sama-sama antibiotik dan memiliki spektrum yang luas, serta daya serap atau daya hambat pada antibakterinya itu stabil dan baik. Digunakan erythromycin dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas atau stabilitas penggunaan bahan tersebut pada sediaan suspensi. Diperlukan perhitungan dosis untuk mengetahui banyaknya zat erythromycin yang akan digunakan. Suspensi yang akan dibuat sebanyak 60 ml, maka dari literatur yang didapat diketahui pada tiap 5 ml suspensi, erythromycin mengandung etil suksilat yang setara dengan erythromycina 200 mg. Sehingga bila dibuat 60 ml suspensi erythromycin, yaitu erythromycin sama dengan 60 dibagi 5 dikali 200 mg sama dengan 2400 mg. Maka penggunaan zat aktif erythromycin yaitu sebanyak 2400 mg. Selanjutnya, literatur reformulasi yang kedua yaitu dari skripsi yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat
dengan kombinasi suspending agent PGA, Pulvis gummi arabisi, dan NaCMC atau natrium karboksil metil selulosum. Pada tabel formula terdapat 4 formulasi. Dari tiap formulasi ini didapat formulasi yang paling stabil atau formulasi yang paling baik, yaitu pada formulasi ketiga. Formulasi ketiga ini memiliki kombinasi dari PGA dan CMCNA 8,5% dan 0,75%. Digunakan formulasi 3 ini karena didapatkan stabilitas fisik yang baik seperti uji organoleptis, uji pH di mana didapat nilai pH yaitu 6 yang mendekati pH netral, dan juga uji homogenitas. Kemudian uji viskositas yang sesuai dengan literatur atau sumber. Kemudian uji sedimentasi juga sesuai atau stabil pada minggu pertama sampai minggu keempat. Dari data beberapa literatur reformulasi didapat hasil reformulasi, yaitu eritromisin sebanyak 2.400 mg sebagai zat aktif, kemudian PGA sebanyak 8,5% sebagai suspending agent, kemudian NaCMC sebanyak 0,75% sebagai suspending agent, kemudian asam sitrat 1000 mg sebagai acidifier, natrium benzoat 100 mg sebagai pengawet, natrium hidroksida 1400 mg sebagai pembasah, strawberry flavor QS atau susu bunga sebagai perasa, kemudian sirup simplex 1300 mg sebagai korigen, dan aquades at 60 ml sebagai pelarut. Bahan yang pertama yaitu eritromisin sebagai zat aktif. Eritromisin digunakan sebagai zat aktif karena eritromisin dan doksisiklin merupakan bahan sediaan yang sama-sama tidak larut air, sama-sama sediaan antibiotik, dan spektrumnya luas sehingga daya hambat bakterinya baik dan stabil. Kemudian bahan yang kedua yaitu suspending agent. Digunakan kombinasi PGA dengan NaCMC karena akan menghasilkan sediaan suspensi yang lebih stabil. Kombinasi suspending agent ini merupakan bahan pensuspensibilitas yang sangat baik dan tidak toksik, mudah ditemukan dan murah. Kombinasi suspending agent ini memiliki nilai kelarutan dalam air yang sangat tinggi. Range pada PGA sebesar 5-10% dan yang dipakai adalah konsentrasi 8,5%. Diketahui bahwa penggunaan PGA di bawah 10% dapat menghasilkan nilai viskositas yang rendah, sehingga dapat mempercepat sedimentasi yang menyebabkan sediaan tidak stabil. Oleh sebab itu, mengapa dikombinasikan dengan CMCNA yang merupakan bahan pensuspensi turunan dari selulosa yang dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dan suspensi yang dihasilkan. Range pada CMCNA adalah 0,5-1%. Dan yang digunakan adalah konsentrasi 0,75%. Bahan yang ketiga yaitu natrium benzoat sebagai pengawet. Natrium benzoat digunakan sebagai pengawet atau antimikotik agent untuk menghambat pertumbuhan kapang dan kamir. Kelebihan natrium benzoat yaitu mudah digunakan atau mudah diaplikasikan ke produk, harganya yang murah, dan bahan tidak berwarna. Natrium benzoat memiliki sifat toksisitas yang rendah sehingga banyak digunakan secara luas baik di makanan maupun di industri farmasi dan industri lainnya. Range natrium benzoat pada industri farmasi yaitu antara 0,05% sampai 0,1%. Bahan yang keempat yaitu asam sitrat sebagai acidifier. Acidifier berfungsi sebagai pengatur pH, meningkatkan kestabilan dari suspensi, memperbesar potensi pengawet, dan dapat meningkatkan kelarutan. Asam sitrat sangat mudah larut dalam air, rasanya asam dan juga tidak berbau serta tidak berwarna. Asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari setara dengan 101 derajat Celcius dari C6H8O7, yaitu dengan mengacu kepada substansi anhidratnya. Bahan yang kelima yaitu natrium hidroksida sebagai pembasah. Natrium hidroksida digunakan untuk membasah sediaan suspensi agar menjadi basah dan sesuai dengan syarat uji pH suspensi yaitu antara 5-7. Bahan yang keenam ada strawberry flavor sebagai perasa. Strawberry flavor untuk memperbaiki rasa dari sediaan yang dihasilkan. Ambil secukupnya saja. Bahan yang terakhir ada sirup simplex sebagai korigen untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari sediaan suspensi. Sekian video pemaparan dari saya tentang reformulasi suspensi doksisiklin.
mata kuliah praktikum formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.